We keep seeing their eyeballs glued to us on the sidewalk, but that look could kill. Oh, they are trying so hard to find all the weaknesses inside, but it's gonna spill. Oh, can we take a minute, turn and face the critics? Let's put flowers in our hair like we don't care. And there's a village clown booth, nobody's stopping our groove. Oh, that's good, it's just you and me. And making me laugh with your moves, ain't no stopping our groove. Oh, that's good, it's just you and me. Tanjung Uban, kota pelabuhan di Bintan. Kabupaten Bintan dulunya bernama Kabupaten Kepri sebelum terbentuk Provinsi Kepri tahun 2002. Ada 2 kota atau pusat keramaian di Kabupaten Bintan. Kijang adalah ibu kota Kecamatan Bintan Timur yang ramai karena dulunya sebagai pusat tambang bauksit. Dan satu lagi pusat keramaian adalah Tanjung Uban, ibu kota Kecamatan Bintan Utara. Tanjung Uban ramai karena letaknya yang strategis di tepi laut yang dekat ke Batam. Di Tanjung Uban ada depot Pertamina. Tak jauh dari Tanjung Uban ada kawasan industri lobam. Kapal-kapal tangkar, kapal barang maupun kapal TNI Angkatan Laut dan lainnya bersandar di perairan Tanjung Uban. Dari Tanjung Uban ke Pelabuhan Punggur, Batam bisa ditempuh dalam waktu 20 menit pakai speedboat. Sejarawan Aswandi Syahri menulis sejarah kota Tanjung Uban di Kabupaten Bintan. Tidak dapat dilepaskan dari pembangunan instalasi pangkalan minyak milik Nederlandse Kolonial Petroleummaatschappij KPM yang kini diwariskan kepada Pertamina. Tidak berlebihan bila mengatakan bahwa tonggak penting sejarah kota Tanjung Uban bermula ketika NKPM mulai membangun pangkalan minyak. Pangkalan minyak itu untuk menampung produksi kilang minyak Sungai Garong di Sungai Musi, Palembang yang pembangunannya selesai sekitar tahun 1930. Sejak saat itu, Tanjung Uban bergerak dari sebuah kampung menjadi kota dengan segala kelengkapannya yang terkait erat dengan pangkalan minyak itu. Bahkan pada suatu ketika di tahun 1948, masyarakat di kota minyak dan semua pekerja di pangkalan minyak ini pernah mencapai taraf kemakmuran yang signifikan. Semua barang kebutuhan pokok disubsidi, sehingga hidup bagaikan di surga. All Town into Paradise, tulis Alan Wostenhol dalam surat kabar The Straits Times 28 Oktober tahun 1948. Penamaan Tanjung Uban berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di tengah masyarakat berasal dari sebuah pohon yang sudah tua. Daun dan akarnya menjuntai ke bawah dan berwarna putih. Orang yang lihat dari laut, pohon itu seperti uban. Karena daratan di Tanjung Uban menjorok ke laut, sehingga disebut Tanjung. Pohon itu letaknya di samping keramat Tanjung Uban. Tapi kini sudah tak tersisa lagi
dan pohon itu pun tak sempat diberi nama oleh penduduk. Tentang keramat Tanjung Uban, diyakini adalah makam seorang ulama besar yang meninggal dalam perjalanan dari Semenanjung Malaka menuju negeri Betawi di Sunda Kelapa. Pada masa Kesultanan Johor, Rio Lingga, dan Pahang, Tanjung Uban sudah ada. Pada masa pemerintahan yang Dipertuan Muda dan Jelek tahun 1728 sampai tahun 1745, telah diusahakan perkebunan gambir di Pulau Bintan, termasuk bahagian darat Tanjung Uban, yang dikerjakan oleh buruh-buruh Cina dan Melayu. Sedangkan bahagian pesisir Tanjung Uban, yang menghadap Selat Rio adalah daerah rawa-rawa, yang pada umumnya dihuni oleh nelayan Melayu. Jadi pada abad ke-18, Tanjung Uban sudah ramai dihuni oleh masyarakat Melayu dan Cina. Tanjung Uban menjadi lebih ramai setelah pemerintah Belanda membangun tempat pengisian dan penyimpanan minyak pada tahun 1930 yang dikelola oleh STANVYC Standard Vacuum Petroleum Company. Para pekerja Stanvac adalah orang Cina Canton yang didatangkan dari Singapura. Pada tahun 1932, Stanvac menerima pegawai anak-anak Melayu dan pendatang dari luar daerah. Tahun 1934, orang-orang Cina mulai membuka warung-warung kopi dan toko-toko kelontong di Tanjung Uban. Di samping itu, didirikan juga sekolah Cina di sekitar kampung Cenderawasih. Tahun 1941, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Tanjung Uban sebagai pusat KNEL Koninklijk Nederlands Indisch Leger untuk wilayah residen Riau. Maka dibangunlah perumahan tentara yang sekarang menjadi komplek TNI AL. Tahun 1947, untuk membantu Angkatan Laut Belanda menjaga pantai dan penyelundupan, maka Departemen Vanschipvat membentuk satuan tugas yang diberi nama Steenkustbewegingdienst, Dinas Penjagaan Laut dan Pantai, yang berpangkalan di Tanjung Uban. Tahun 1949, Jawatan Pelayaran RI membangun asrama, dermaga, proyek Arminum Jago, yang sekarang menjadi komplek KPLP atau Kesyah Bandaran. They say you should never roll all the dice without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Tell me, side, don't you tell us so how you actually feel if you do them now.